Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua buah bor cordless 16,8 volt dari Dachmara dan dari Kipu. Ini masih brasit ya, jadi masih menggunakan karbon brass. Baik, dari kedua bor ini harganya jauh berbeda. Untuk yang Kipu harganya cuma 100.000, kelengkapan satu baterai, charger, dan kemasan kardus ya. Sementara yang Dachmara harganya saat ini ya, ini harganya di 200 ribuan. Ini sangat murah untuk saat ini, karena sebelumnya Dachmara ini dipatok harga 300.000, kelengkapan dua baterai, koper, cas ya. Nah, jadi saat ini 200.000, entah menghabiskan stok atau apa, yang pasti ini sudah murah. Teman-teman kalau ingin beli yang Dachmara brasit ini, saat ini sudah terjangkau banget ya, 200.000 kelengkapan dua baterai. Nah, dari kedua bor ini bahan material plastik, ya jelas Dachmara yang bagus ya, daripada Kipu. Lalu kemudian Dachmara ada rubbernya, sementara Kipu polosan tanpa ada rubber. Terus angka torsi untuk Kipu sampai di angka 21, untuk Dachmara di sini sampai di angka 25. Untuk baterai ya sama-sama 16,8 volt. Dan ini sudah saya buka sebelumnya, punya Dachmara juga. Jadi isinya sama. Kapasitas baterai di 1500 mAh. Apalagi ya, yaitu perbandingan harga sama material body sama kelengkapan ya. Nah, dari kedua bor ini kita akan uji kemampuannya, apakah Dachmara lebih unggul atau malah Kipu, atau mungkin sama saja. Nanti kita akan lihat performanya seperti apa. Sekarang kita akan lihat RPM. Untuk Kipu di kecepatan 2, (1730), (1740), kemarin di 1800 ya. Karena baterainya sudah saya gunakan tadi untuk ngetes. Dachmara 1330. Sekali lagi. Ya, 1330. Ini akan kita uji kemampuan kedua bor ini. Kira-kira mana yang unggul? Oke, yang pertama Dachmara di kecepatan 1, torsi maksimal, dan ini skrup des 7 cm 6,3 mili di kayu mahoni. Ini ulirnya sedikit lagi masuk. Oke, sudah nggak kuat. Ini masuk sekitar 4 cm ya. Baik, langsung berikutnya Kipu, torsi maksimal dan di kecepatan rendah, skrupnya sama. Sekali lagi. Apakah masih kuat?
Oke, hasilnya sama ya teman-teman. Ini masuk di sekitar 4 cm. Dahmara Nikipu. Mata bor auger bit di 18 mili. Kecepatan 1 ya. Ini Dahmara. Oke, kayaknya sudah nggak kuat. Masuk bisa di angka sekitar 4 sentian juga ya, sampai di sini. Atau 3 cm, 3 sampai 4 cm lah. Berikutnya Kipu masih di kecepatan 1. Coba kita pindah sini. Udah nggak kuat lagi ya. Jadi hampir sama Dahmara. Oke, ini hampir sama. Jadi untuk ngebor tenaganya oke, lumayan. Ini hampir sama ya. Baik, itu dia tadi pengujian performa atau power dari kedua bor brasit ini, Dahmara dan Kipu ya. Kalau untuk nyekrup tadi sama ya, hasilnya masuk ke dalam kayu mahoni basah itu di 4 sentian. Lalu untuk pengeboran dengan 18 mili tadi juga lumayan ya. Dua-duanya bisa masuk di sekitar 4 sentian juga. Bahkan lebih dikit untuk Kipu, meskipun itu diulang-ulang. Tapi yang jelas mereka berdua ini punya power ya, punya kekuatan untuk ngebor. Nah, jadi yang saya maksud begini, tadi saya uji dengan skrup yang besar, artinya yang 6,3 mili dan panjang 7 cm, dan itu masuk di 4 cm ya. Jadi untuk skrup di bawah spek tadi yang saya uji, itu jelas pasti mampu ya teman-teman. Jadi saya uji kemampuan maksimalnya di mana, itu tadi ya. Kemudian untuk Kipu juga sama. Nah, untuk ngebor ya, untuk ngebor kemampuannya juga ya, untuk di bawah spek tadi mata bor yang saya coba ya. Jadi di angka di bawah 18 mili ya, itu ya mampu seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan keliru. Yang saya ujikan tadi adalah kemampuan maksimal dari kedua bor ini ya. Jadi di bawah spek mata bor tadi yang saya uji itu pasti bisa ya. Apalagi yang di bawah 10 mili itu semuanya bisa kedua bor ini. Nah, feel-nya, tenaganya dirasakan menurut saya sendiri, saya rasakan untuk Dahmara ini unggul ya. Jadi tidak terlalu maksa. Sementara untuk Kipu ini agak maksa.
cek juga untuk suhu yang kipu. Nah, ini cepat panas untuk yang kipu di 42 derajat ya. Untuk yang Dahmara ini masih standar. Jadi saya rasa untuk dinamo ini lebih bagus punyanya Dahmara daripada yang kipu. Ini langsung kayak mau overheat ya. Ini panas untuk ngebor tadi. Jadi untuk Dahmara yang masih lumayan adem. Baik, itu tadi pengujian 2 buah bor ini ya, teman-teman yang sudah punya kipu atau Dahmara sama-sama bisa digunakan untuk membantu pekerjaan teman-teman ya, asalkan tidak melebihi batas maksimal kemampuan mereka ya. Jadi pada intinya meskipun bor kedua ini murah ya, tapi kalau teman-teman bisa menggunakannya dengan baik ya, insya Allah awet ya. Meskipun ada nanti kendala, entah itu dinamo ataupun saklar ataupun apapun itu ya, yang pasti kedua bor ini PNP ya. Jadi bisa menggunakan, artinya bisa menggunakan spare part tersebut bergantian. Seandainya yang kipu rusak, teman-teman bisa cari ya dinamo, kemudian saklar atau lainnya ya, di toko online banyak yang jual. Begitupun Dahmara ya. Jadi untuk bor-bor seperti ini tuh spare partnya umum dan banyak, melimpah ya. Tapi kalau memang teman-teman wah, daripada beli yang kayak gini buang-buang duit ya, mending beli yang bagus sekalian. Itu silakan, hak teman-teman ya. Teman-teman mau beli Makita, Bosch, DeWalt dan lain-lain, itu memang rekomendasi banget ya kalau memang teman-teman uangnya lebih atau uangnya memang banyak. Tapi kalau teman-teman yang baru memulai pekerjaan ya dan lain sebagainya, uangnya terbatas untuk beli alat, contoh yang garap-garap melapon ya, bajaringan dan lain sebagainya, kalau memang punya uang ya langsung beli Makita, Bosch dan lain-lain. Yaitu yang direkomendasikan, yang sudah pasti produknya atau unitnya sangat kuat dan awet. Tapi kalau memang teman-teman keuangannya terbatas ya, silahkan beli yang murah-murah dulu untuk mengais rezeki ya, untuk mencari cuan. Jadi ketika ada garapan kan nggak mungkin, contoh ada garapan melapon nih, harus ada garapan melapon, kemudian harus membeli Makita dulu ya, nanti keuangan untuk bayaran melapon tadi ya, teman-teman habis buat beli Makita ya. Tapi ya itu terserah teman-teman, hak masing-masing. Jadi tidak ada paksaan untuk membeli bor-bor murah seperti ini ya. Jadi kesimpulannya di pengujian kali ini Dahmara saya unggulkan ya, karena memang Dahmara juga punya kualitas yang lebih baik ya untuk saat ini dibanding generik-generik yang lain juga. Jadi sekali lagi saya tidak memaksa teman-teman untuk membeli produk seperti ini ya, karena pilihan di tangan masing-masing. Jadi konten-konten saya hanya untuk memperkirakan saja atau menginfokan produk-produk yang saat ini banyak beredar di pasaran dengan harga yang sangat murah, yang tentu resikonya adalah kualitas, durability-nya juga memang tidak bisa kita bayangkan seperti Makita, Bosch, Dongcheng dan lain-lain seperti itu. Jadi itu sudah sesuai harga lah ya. Jadi contoh ini 100.000, kemudian bisa apa ya, yang pasti ya bisa buat ngebor juga, cuma untuk kemampuannya ya teman-teman nggak bisa membandingkan dengan produk-produk yang mahal lainnya. Jadi sekedar untuk membantu pekerjaan teman-teman itu sah-sah saja ya. Ya sekali lagi, kalau memang teman-teman duitnya banyak ya langsung ambil yang bagus-bagus, yang merek-merek global. Jadi saya di sini tidak mempengaruhi siapapun untuk membeli produk-produk generik seperti ini, yang yang kualitasnya masih dipertanyakan ya. Jadi sekali lagi, konten saya hanya untuk menginfokan produk-produk yang beredar di pasaran saat ini yang murah-murah, supaya nanti teman-teman bisa memilih ya. Sebelum membeli
cek dulu untuk reviewnya atau pengujiannya. Tapi selagi saya mampu ya, selagi saya mampu untuk membeli produk-produknya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.